Yang namanya konflik seringkali kita alami dalam hidup ini. Mulai dari hal-hal yang nampaknya sepele, sederhana, sampai pada hal-hal yang sifatnya prinsipial. Kalau hal yang sepele dan sederhana mungkin kita akan dengan mudah mengatakan, ya udahlah, abaikan saja supaya hati saya tetap tenang dan tentram. Tapi bagaimana dengan hal yang sifatnya prinsipil? Anda memegang kebenaran ini dan Anda ingin bahwa kebenaran ini yang harus juga diyakini oleh orang lain. Tapi kalau kita membaca Injil hari ini, kita mendapatkan pencerahan. Yesus dalam perjalanan ke Kapernaum, dan ketika dia tiba di sana, dia mendapatkan pertanyaan tentang membayar pajak untuk bait Allah. Anda tahu pajak tersebut, setengah shekel atau 2 dirham, adalah diperuntukkan bagi pemeliharaan bait Allah. Apakah hal ini menjadi hal yang sangat esensial, prinsipil bagi Yesus? Ya, tentu saja. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah sang bait Allah itu. Dan sesungguhnya Yesus tidak perlu membayar pajak tersebut. Tetapi Yesus tahu bahwa ini bukan hal yang sangat penting untuk menjadi bahan konflik. Dia tahu bahwa hal tersebut dapat dia abaikan. Dia bayar pajak saja. Dan dengan demikian tidak perlu ada ketegangan antara dia dengan orang-orang Yahudi. Dan juga Petrus yang menjadi murid Yesus tidak perlu mengalami dia kesulitan, ada batu sandungan baginya. Dia pun wajib untuk membayar pajak. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan dalam hidup kita seperti Yesus. Kadang-kadang dalam beberapa hal yang menyangkut hal yang prinsipil sekalipun, sejauh tidak mengganggu kita, sejauh tidak merugikan kita, kadang-kadang menghindari konflik lebih bijaksana daripada kita menguras tenaga, pikiran, dan kedamaian hati kita. Mari kita tetap punya prinsip dalam hidup, tapi kita tahu kebenaran yang kita pegang memang harus kita perjuangkan dan kita pegang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita juga berhadapan dengan situasi yang dapat menimbulkan konflik bagi kita, kita mesti bertanya, kalau memang ini menyangkut keselamatan banyak orang, saya akan berjuang untuk menegakkannya. Tapi kalau tidak merugikan siapa-siapa, juga tidak mengganggu saya, biarlah kita tetap menikmati yang namanya kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita dan juga perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.